Halo teman-teman mahasiswa, hari ini saya akan berbagi tentang kertas kerja, laporan keuangan, dan jurnal penutup perusahaan dagang khususnya untuk PT. Slide berikut ini menunjukkan kolom dari worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur. Di sini ada nama perusahaan yaitu Net Solution, ada nama laporan yaitu worksheet, kemudian periodenya. Dalam hal ini periodenya adalah tahun. Jadi for year ended. Sedangkan kalau periodenya bulan, for month ended. Dalam kolom kertas kerja atau neraca lajur ini ada kolom account number, yaitu nomor-nomor dari perkiraan. Kolom berikutnya yaitu accounts, yaitu nama-nama dari perkiraan. Kemudian ada kolom trial balance. Yang berikutnya ada kolom adjustment atau kolom penyesuaian. Yang berikutnya lagi yaitu kolom adjusted trial balance, yaitu trial balance yang sudah disesuaikan. Kemudian income statement, kemudian yang terakhir yaitu kolom balance sheet. Manfaat dari worksheet ini untuk memahami arus data akuntansi dari trial balance yang belum disesuaikan sampai dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yang perlu Anda buat apabila bentuknya PT, yang pertama income statement, yang kedua statement of return earnings, yang ketiga statement of financial position, yang keempat cash flow statement. Tapi dalam hal ini yang akan saya jelaskan tidak semuanya, hanya income statement, statement of return earnings, dan statement of financial position. Laporan keuangan yang pertama, saya akan perlihatkan contoh dari income statement. Anda sebutkan nama perusahaannya apa, nama laporannya apa, kemudian untuk periodenya. Karena ini periodenya 1 tahun, for year ended Desember 31 XXX. Kemudian untuk membuat income statement ini, Anda harus mencari yang namanya gross profit. Untuk mencari gross profit ini Anda dapatkan dari net sales dan cost of goods sold. Kemudian Anda perlu memasukkan yang namanya beban-beban operasi. Masukkan semuanya beban-beban operasi ke sini. Sehingga akan didapatkan total dari beban operasinya berapa. Kemudian dari gross profit dikurangi dengan beban-beban operasi, maka akan didapatkan income from operation-nya berapa. Dan jika Anda akan mencari yang namanya laba atau rugi, Anda perlu juga memasukkan apakah ada pendapatan-pendapatan lainnya di luar penjualan. Dalam hal ini adalah interest income misalnya, kemudian rent income Anda masukkan. Dan kalau ada beban lainnya selain beban-beban operasi di atas, seperti beban bunga, masukkan juga. Sehingga akan didapatkan nantinya rugi atau laba. Dan dalam kasus ini didapatkanlah yang namanya net income atau laba bersih. Laporan keuangan berikutnya yang perlu Anda buat adalah statement of return earning jika bentuknya PT. Anda tuliskan nama perusahaannya apa, nama laporannya, kemudian periodenya kapan. Dan langkah-langkah untuk mencari statement of return earning ini, Anda harus mencari return earning awalnya. Kemudian masukkan laba atau rugi, dan kemudian dividen Anda masukkan juga, sehingga akan didapatkanlah yang namanya return earning akhirnya berapa. Laporan keuangan yang berikutnya yang perlu Anda buat adalah statement of financial position. Anda perlu menyebutkan nama perusahaannya apa, nama laporannya apa, kemudian periodenya. Dan langkah-langkah yang perlu Anda masukkan dalam statement of financial position ini, yaitu Anda perlu memasukkan asetnya. Ada current asset, ada fixed assetnya. Setelah didapatkan total asetnya, maka Anda masukkan juga liabilities-nya. Ada liabilities untuk jangka pendek, ada untuk jangka panjang. Kemudian Anda masukkan yang namanya stockholder equity-nya, karena ini bentuknya PT. Jadi nanti akan didapatkan total asetnya harus sama dengan total liabilities dan stockholder equity.
Setelah membuat laporan keuangan, maka kita akan membuat yang namanya jurnal penutup atau closing entries. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup satu perkiraan sehingga saldo perkiraan sementara menjadi 0. Langkah-langkah untuk menutup suatu perkiraan sehingga saldonya menjadi 0, yaitu jika saldonya terletak di sebelah debit, maka harus dipindahkan ke sebelah kredit. Jika saldonya terletak di sebelah kredit, maka akan diletakkan di sebelah debit. Inilah cara menutup suatu perkiraan. Tidak semua perkiraan perlu ditutup supaya saldonya menjadi 0. Hanya ada beberapa perkiraan saja yang perlu ditutup. Apabila bentuknya PT, maka yang perlu ditutup adalah 1. Pendapatan dipindahkan ke income summary. Jika pendapatan tadinya terletak di sebelah kredit, maka akan ditutup dan diletakkan di sebelah debit. Dan di sebelah kreditnya adalah income summary. Kedua, beban dipindahkan ke income summary. Beban yang tadinya terletak di sebelah debit ditutup diletakkan di sebelah kredit, dan di sebelah debitnya adalah income summary. Ketiga, laba atau rugi dipindahkan ke return earning. Jika laba akan menambah return earning, dan jika rugi akan mengurangi return earning. Yang keempat, dividen dipindahkan ke return earning dan akan mengurangi return earning. Saya berikan contoh cara untuk menutup suatu perkiraan supaya saldonya menjadi 0. Yang pertama, untuk menutup pendapatan atau revenue. Jika awalnya pendapatan terletak di sebelah kredit, yaitu misalnya sales, interest income, dan rent income, maka akan diletakkan di sebelah debit, dan di sebelah kreditnya yaitu income summary atau ikhtisar laba rugi. Contoh yang kedua, untuk menutup perkiraan beban. Jika awalnya beban terletak di sebelah debit, maka jika dibuat jurnal penutupnya akan diletakkan di sebelah kredit, sedangkan di sebelah debitnya adalah income summary. Yang ketiga, untuk menutup jika laba atau rugi. Jika laba akan menambah return earning, sehingga jurnalnya income summary di sebelah debit dan return earning di sebelah kredit. Dan jika rugi, maka akan mengurangi return earning, sehingga jurnal penutupnya return earning di sebelah debit dan income summary di sebelah kredit. Keempat, untuk menutup perkiraan dividen. Dividen akan mengurangi return earning, sehingga jurnal penutupnya return earning akan diletakkan di sebelah debit dan dividen di sebelah kredit. Demikianlah pokok bahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat. Tuhan memberkati.